Jalur pantai selatan atau Pansela merupakan jalur favorit pengendara yang berada di sisi selatan Pulau Jawa. Di jalur ini tepatnya di Kabupaten Purworejo, kita akan banyak menjumpai pedagang jambu kristal, jambu biji dengan daging buah berwarna putih dan tekstur yang keras saat digigit. Bagi yang penasaran bagaimana proses pembibitan hingga panen, koresponden CNN Indonesia Roby Sofwan Amin akan menyajikan informasinya dalam Sehari Menjadi. Sudah ada akarnya. Kalau melintas di jalur selatan Jawa, di sepanjang Jalan Dendels tepatnya di Kecamatan Purwodadi, Gombol, dan Grabak, Kabupaten Purworejo, kita akan banyak menjumpai pedagang jambu kristal. Jambu kristal merupakan varietas jambu biji yang daging buahnya berwarna putih dengan tekstur yang keras saat digigit dan memiliki rasa yang manis dan segar. Nah, tidak hanya yang berjualan, ternyata sepanjang jalur Dendels ini juga ada ratusan hektar tanaman jambu kristal. Penasaran tentunya ya. Seperti apa bibitnya, seperti apa nanamnya, melihara sampai akhirnya jadi jambu kristal. Kita akan tanya salah satu ini. Ada yang nanam gitu nggak Bu? Ada, daerah Purworejo banyak. Oh gitu. Ya. Setelah mendapat informasi dari pedagang jambu kristal yang banyak dijumpai di tepi jalan, saya kemudian dikenalkan dengan sejumlah petani jambu kristal di kawasan Munggang Sari, Ketawang, Kecamatan Grabak. Ya udah, Ya. kita nanti akan ke sana untuk lihat lebih detail lagi. Saya langsung bergegas ke tempat pembibitan milik Saring yang lokasinya tidak jauh dari para pedagang. Di tempat ini, saya mempelajari proses pembibitan jambu kristal. Proses pembibitan jambu kristal ini cukup mudah. Pembibitan dilakukan dengan cara mencangkok atau bisa juga dengan cara okulasi. Okulasi dilakukan dengan menyilangkan bibit buah jambu biji lokal dengan jambu kristal. Untuk jambu lokal, diambil bagian bawah sampai ke akar. Sementara untuk jambu kristalnya di bagian atas. Keduanya kemudian disambungkan seperti ini. Dibandingkan proses cangkok, cara ini relatif lebih lama sampai menghasilkan buah. Tetapi pohon jambu akan lebih kokoh. Sementara cara mencangkok lebih praktis. Pohon jambu kristal yang sudah besar pada bagian dahan dipotong kulit pohonnya seperti ini, kurang lebih 1 sampai 1,5 cm. Ini tujuannya untuk memutus kambium. Selanjutnya, dahan pohon yang sudah terkelupas dibungkus dengan tanah seperti ini. Seperti ini. Oh iya. Kelihatan? Iya iya. Terus kita rapatkan. Kita tali. Sudah selesai. Seperti ini, tunggu 2 bulan pasti siap tanam. Setelah memperhatikan, saya penasaran untuk mencoba melakukan proses cangkok pohon jambu. Hasilnya sangat sederhana dan mudah. Anda juga bisa mencoba sendiri di rumah. Dekatnya kenceng nggak Mas? Kenceng ya harus. Setelah 2 bulan dibiarkan, selanjutnya tinggal proses pemotongan dan siap dilanjutkan dengan penanaman. Kuat nggak nih? Ya sudah. Kuat nggak? Sakit. Nah, Coba Mas saya. Ah, udah. Udah. nah itu Ini udah ada contohnya akarnya. Ini udah siap untuk nanti ditanam. polybag ataupun ditanam. Setelah selesai belajar pembibitan, selanjutnya saya bergeser ke tempat penanaman. Jarak tanam yang aman antara pohon jambu kristal satu dengan yang lain adalah 2 meter dan 3 meter. Sementara untuk lubang penanaman kedalamannya 60 cm. Yang terpenting, tanah urukan di samping tanaman jambu harus berbeda pada musim kondisi curah hujan tinggi. Biar kayak gini aja, soalnya nanti biar buat ada air hujan atau penyiraman, nanti di sini air. Nah, tapi kalau nanti kok curah hujan tinggi, kita tumpuk sini ya, biar nanti air sana. Lepas. Gitu.
Jika bibit jambu kristal yang ditanam merupakan hasil cangkokan, maka diperlukan waktu 3 bulan untuk berbuah. Akan tetapi, jika tanaman merupakan bibit hasil okulasi, maka waktu yang diperlukan untuk berbuah bisa mencapai 6 bulan sampai 1 tahun. Selanjutnya, proses pemeliharaan. Agar nutrisi untuk tanaman jambu kristal terjaga, perlu dilakukan pemupukan. Pupuk yang digunakan terbuat dari kotoran ayam yang telah diolah seperti ini. Pemberian pupuk jangan terlalu berdekatan dengan tanaman jambu. Pupuk ditebar di sekitar tanaman jambu dengan jarak antara 20 cm sampai maksimal 50 cm mengelilingi tanaman jambu kristal. Selanjutnya, proses penyemprotan. Proses penyemprotan ini dilakukan selain untuk memberikan nutrisi agar jambu kristal berbuah, penyemprotan ini juga dilakukan untuk membasmi hama tanaman jambu. Kali ini, saya bersama Atmo Prawiro Wagiatno yang sedang melakukan penyemprotan. Ini lagi apa Pak Atmo? Ya ini obat. Obat buat? Ya, buat itu ngobati tanaman buahnya. Oh, biar jambunya pada buah. Ya, soalnya memang harus itu perawatan itu harus rutin. Oh, harus rutin. Penyemprotan itu nggak terlalu banyak, tapi harus rutin. 3 hari sekali, Mas. Nah, obatnya itu pakai ya fungisida gitulah dan lain sebagainya. Setelah selesai menyiapkan obat semprot, saya kemudian membantu menyemprotkan ke tanaman jambu kristal. Proses penyemprotan ini harus dilakukan secara merata. Ternyata, selain berat, kebun jambu yang luas serta kondisi cuaca yang panas terik membuat saya tidak cukup kuat untuk menyelesaikan 1 tangki. Bapaknya lanjut terus mintanya. Masih jauh. Udah capek katanya lanjut terus. Senengan dia dibantuin. Daunnya sama buahnya. Setelah selesai membantu menyemprot tanaman jambu kristal, selanjutnya saya beralih ke kebun yang sudah buah. Buah jambu sangat rentan terhadap serangan lalat buah. Jika dibiarkan, maka jambu kristal tidak akan berbuah sempurna sampai besar. Untuk itu, para petani membungkus jambu yang sudah buah tersebut dengan plastik seperti ini. Ini kenapa harus ditutup plastik? Oh ya, nanti kalau nggak ditutup plastik, nanti diantup lalat buah. Nanti jadinya busuk nggak bisa dimakan. Oh, gitu. Kalau dibungkus Jadi plastik harus kan dibungkus aman. satu-satu. Iya. Dalam sehari, dari pagi sampai sore, 1 orang pekerja bisa membungkus 1000 jambu. Setelah dibungkus plastik, selanjutnya tinggal menunggu waktu sampai buah jambu kristal besar dan tua sampai siap untuk dipanen. Buah jambu kristal yang siap dipanen secara fisik tampak memutih. Waktu yang diperlukan dari bunga sampai siap panen antara 109 sampai 114 hari. Jadi kalau tadi udah bungkus, sudah dibiarkan lama, sudah besar, tinggal dipetik. Dipanen seperti ini. Ini yang bisa diambil yang kayak apa, Bu? Yang sudah kayak Yang apa? sudah matang nih kayak ini. Oh, yang udah kuning ya? Iya, kalau kan yang masih separuh sebetulnya sih, tapi ini sehari lagi juga Matang. matang. Agar tanaman jambu kristal tetap terjaga, sambil memanen dilakukan proses pemangkasan. Pemangkasan ini dilakukan pada bagian yang sudah tua. Dengan dipangkas, maka akan tumbuh tunas baru dan membuat tanaman akan lebih cepat berbuah. Setelah mengikuti proses yang cukup panjang, tiba saatnya saya mencoba jambu kristal yang sudah dipanen. Saat saya datang ke sini, kondisi buah jambu tidak terlalu besar karena habis musim kemarau, sehingga pasokan air ke tanaman kurang. Ini jenis jambu kristal. Rasanya seger, manis, keras-keras. Saat ini harga jambu kristal per kilogram di tingkat petani sekitar Rp10.000. Jambu dari petani yang ada di sekitar Purworejo ini sebagian dijual di tepi jalan. Sementara sebagian besar jambu kristal hasil panen ini akan ditampung pengepul untuk disortir dan dipasarkan keluar kota. Pengepulnya udah dari petani-petani tadi ini
sampai di tempat ini itu dipilih ada yang grade apa? Grade A sama B. Grade A sama B. Yang A itu yang bagus. Iya, yang besar. Yang besar. Kalau yang grade B, ya yang agak kecil. Yang agak kecil. Ya sekilo sekitar 5-6-7 lah. Kalau yang grade A kan sekitar 2-3-4 ini yang kayak gini. Buah jambu kristal merupakan buah yang tidak musiman. Sepanjang tahun selalu berbuah dan selalu ada. Akan tetapi, ada musim ketika panen buah jambu cukup melimpah dan ada kalanya panen buah jambu kurang. Ini biasanya disebabkan karena faktor cuaca terkait dengan pasokan air ke tanaman jambu. Buah jambu dari Purworejo ini sebagian besar dikirim untuk memenuhi kebutuhan warga Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Setelah seharian penuh ya, dari mulai nyiapin bibit sampai ngurusi di kebun, akhirnya ini kita sudah dapat hasilnya, tinggal kita kirim ke berbagai kota di kota-kota Jakarta, Jawa Barat ya, sampai Semarang, Surabaya ngambil dari tempat ini. Robi Sofwan Amin, Probokus Hartoyo, Purworejo, Jawa Tengah.